Shalom, perkenalkan nama saya Yohana Putri Monika BD dari kelas PKK 4 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Gereja Katolik dan isu sosial di Indonesia. Gereja Katolik sebagai bagian dari masyarakat Indonesia tidak dapat tinggal diam melihat berbagai persoalan sosial yang terjadi. Dalam terang Injil dan ajaran sosial gereja dipanggil untuk menjadi suara kenabian yang bersuara bagi yang lemah dan tertindas, serta menjadi agen transformasi sosial yang mewartakan harapan, keadilan, dan damai sejahtera. Dasar keterlibatan sosial gereja. Keterlibatan gereja Katolik dalam isu sosial di Indonesia didasarkan pada ajaran Yesus Kristus. Yesus berpihak kepada orang miskin, sakit, dan tertindas dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18. Gereja melanjutkan karya penyelamatan Kristus dalam sejarah melalui pelayanan kasih kepada sesama. Ajaran sosial gereja ASG menekankan nilai-nilai seperti martabat manusia, keadilan sosial, solidaritas, dan subsidiaritas, dan bonum comune atau kesejahteraan bersama. Isu-isu sosial di Indonesia dan tanggapan gereja Katolik, yaitu kemiskinan dan ketimpangan sosial. Gereja hadir melalui karitas dan pelayanan sosial, seperti rumah singgah, pengobatan gratis, bantuan pendidikan, dan program pemberdayaan ekonomi umat. Gereja juga mendampingi petani, buruh, dan masyarakat adat yang terpinggirkan. Kerusakan lingkungan. Dalam semangat ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus, gereja di Indonesia mengembangkan pastoral ekologi. Kegiatan nyata yaitu reboisasi, pertanian organik, pengelolaan sampah, dan edukasi ekologi di sekolah-sekolah Katolik. Korupsi dan ketidakadilan. Gereja secara profetis menentang korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan struktural. Umat Katolik didorong terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan dengan integritas dan etika Katolik. Intoleransi dan radikalisme. Gereja aktif dalam dialog antar agama dan mempromosikan kerukunan umat beragama, bekerja sama dengan NU, Muhammadiyah, dan tokoh lintas iman, mengembangkan pendidikan toleransi dan multikulturalisme di sekolah-sekolah Katolik. Pendidikan dan anak muda. Gereja Katolik memiliki kontribusi besar dalam dunia pendidikan, terutama untuk kelompok miskin dan terpinggirkan. Melalui OMK, gereja mendampingi generasi muda agar menjadi agen perubahan sosial. Yang selanjutnya, tantangan keterlibatan sosial gereja. Yang pertama, stigmatisasi agama minoritas di beberapa wilayah. Yang kedua, politik identitas yang mengancam persatuan. Yang ketiga, kurangnya formasi sosial politik bagi umat Katolik awam. Yang keempat, ketergantungan pada kegiatan karitatif tanpa transformasi struktural. Peran strategis umat Katolik. Gereja tidak hanya dijalankan oleh para imam dan religius, tapi oleh seluruh umat. Umat awam Katolik memiliki peran penting. Yang pertama, menjadi saksi Kristus di dunia kerja dan publik. Yang kedua, terlibat dalam organisasi sosial dan pemerintah. Yang ketiga, mendampingi kelompok rentan dan memperjuangkan keadilan. Gereja yang peduli dan proaktif. Gereja Katolik di Indonesia dipanggil untuk tidak tinggal di menara gading, tapi terjun ke tengah kehidupan nyata umat dan masyarakat. Dalam semangat Injil dan Pancasila, gereja terus mewujudkan visinya sebagai gereja yang solidar, partisipatif, dan transformatif, hadir untuk menyembuhkan luka sosial, mewartakan harapan, dan menjadi perpanjang tangan kasih Kristus bagi bangsa. Sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih.